Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali di channel kami Jalan Gaib, menguak kisah nyata dari narasumber kami yang bernama Usep. Alamat dari Pamarican. Di sini dia akan menceritakan perjalanan hidupnya yang sangat begitu menarik dan penuh mistis. Nah, kita langsung tanya saja dan perkenalkan dulu. Mau nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep. Aslinya dari Banjar, cuman untuk sekarang berdomisili di Ciamis. Saya akan menceritakan tentang perjalanan-perjalanan yang berkaitan dengan hal-hal gaib di perjalanan kehidupan saya. Waktu dulu, waktu masih muda, saya itu adalah orang yang mungkin disebutnya fanatik. Kenapa? Karena hal-hal gaib atau misalkan yang kesurupan, benda-benda pusaka, terus amalan-amalan yang misalkan ini kamu baca ini tujuannya supaya ini. Nah, ketika mendengarkan atau ada ajakan-ajakan tentang hal-hal yang seperti itu, saya langsung menjudge-nya, kurang mambung. Soalnya naon, sieun salah paniatan, sieun kalah jadi musyrik. Itu mungkin di awalnya bisa dikatakan hal-hal yang berkaitan dengan gaib itu tabu untuk saya. Dan emang nyanya zaman ayeuna aya keneh nu kararitu lamun saur Sunda nama. Ya, di perjalanan-perjalanan itu yang tadinya saya tidak percaya dengan hal-hal gaib, saya menjudge bahwa orang-orang yang budayawan atau yang biasa megang pusaka atau misalkan dupa, menyan atau apa itu, menjudge-nya gening musyrik, gening aya sasajen. Wah, eta mah atuh sami sareng muja, sama aja dengan muja. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu saya dicap langsung negatif, dicap sebagai wah musyrik nu kitu mah. Tebihkeun ya Allah kunaon kudu pake nu kitu, entos saya cukup ngadoa ka Allah. Nah, dulu pemikiran saya saklek hanya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan saya lebih banyak bersilaturahmi, banyak ketemu dengan orang-orang spiritualis, banyak bertemu dengan orang-orang budayawan, dan pertanyaan-pertanyaan saya tentang hal-hal seperti itu saya ungkapkan, saya tanyakan. Dan untuk sekarang, ternyata apa yang saya pikirkan tentang hal-hal tersebut ternyata jauh dari pemikiran saya. Ternyata selama pemikiran saya yang dulu, saya merasa diri paling benar ternyata. Singkat cerita, yang tadinya awalnya saya gak percaya, terus diajakan itu kadia, misalkan hayu gerak cuang guru diajar maneh mah pasti bisa gerak, da wadahna aya cenah, itu kata teman-teman. Tapi saya bilang moal. Lambat laun, dulu saya pernah dimintai tolong oleh salah satu teman saya, "Sep, antir yuk." "Kamana?" "Antir we pokoknya mah." Saya karena itu temen banget, akhirnya saya ikut aja nganterin sama dia. Kenapa saya ikut nganter? Karena alasannya sih motornya emang kosong, STNK-nya udah pajaknya udah mati tuh. Nah, itu akhirnya ya udahlah, nganter aja. Ternyata pas saya anter beliau itu mendatangi salah satu mungkin guru spiritual beliau di daerah apa ya, kalau nggak salah daerah, saya tidak sebutkan nama daerahnya dan nama si bapaknya. Pokoknya di sekitar Jawa Tengah lah, di sekitar Jawa Tengah. Saya antar dia, kemudian pas di sana begitu masuk, tiba-tiba si bapak tersebut, "Ari Ujang hoyong naon?"
ah teu hoyong naon Pak, abi mah mung jajak kungkul ieu rerencangan. Kalau bahasa Sundanya seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan saya nggak ada apa-apa Pak, cuman nganter temen aja, tujuannya cuman itu, nggak ada niatan apa-apa. Nah, berceritalah mungkin tentang keluhan-keluhan teman saya itu, tentang sharing tentang apa yang dihadapi. Nah, pas di akhir si bapak itu nanya lagi, Ari Ujang leres toh yang nanaon. Kalau bahasa Indonesia emang nggak mau apa-apa. Ya saya jawab enggak Pak, paling saya mah pengen hidup bener aja sih Pak, itu pengen jadi orang bener. Nah terus si bapaknya itu bilang, nah besok kan temen kamu ini mau datang lagi ke sini, nah kamu ikut aja, nanti bapak kasih sesuatu karena kamu kan niatnya pengen bener, nanti bapak kasih wejangan, kasih amalan biar kamu jadi bisa lebih baik lagi. Nah karena sama santri tuh, nah di sana akhirnya ya ketika ada orang yang ngajak saya ke arah yang lebih baik, kenapa nggak saya ikutin? Akhirnya saya nurut, oh iya Pak, besok saya ikut lagi. Nah cuman kata si bapak itu bilang, besok kamu bawa 5 buah daun sirih. Nah dari sana saya langsung berpikir, loh kok harus bawa daun sirih segala? Ya udah saya ikutin aja, diiyakan aja. Singkat cerita, keesokan harinya datanglah saya dengan teman saya itu. Dengan pas datang ke sana, si bapaknya langsung ngasih apa ya namanya dulu teh, ya intinya tentang perjalanan beliau seperti apa, dulunya beliau seperti apa, sampai akhirnya mungkin dikatakan sesepuh atau guru spiritual bagi beberapa orang. Di sana ada suatu hal yang ganjil waktu dulu saya lihat. Pas si daun sirihnya itu diginiin sama bapaknya, diliatin ada nggak tahu 7 atau 8 biji. Si bapaknya tuh diliatin gini, dilihat simpen sebelah sini, terus lihat simpen sebelah sini. Pas saya bilang ngapain tuh si bapak sampai lihat-lihat daun sirih digitu-gituin. Dan itu tadi si bapak tersebut ngasihin ke saya, Jang, iya sok tuang. Karena saya nggak berpikir apa-apa lagi, karena emang ya udahlah, emang niatnya juga saya pengen belajar lebih baik. Terus dia ngasih jalan tanpa saya paham tujuan dan maknanya, salah saya di sana. Saya nggak. Tapi sebelum memakan daun sirih itu ada udah mulai merinding kah, atau memang ada aura-aura negatif, atau memang tidak ada satu? Oke. Untuk masalah merinding kah atau aura-aura negatif, ya boro-boronya itu kenapa? Orang saya yang benar-benar nggak paham dan saya nggak percaya tentang hal-hal yang seperti itu. Nah pas suruh makan, ya udah makan aja. Habis makan itu si bapaknya nanya, nyandak cai tuh, saya aqua. Nyandak Pak, bawa Pak. Kenapa emang? Ya udah sini bawa aja. Dibawa, saya kasihin lah ke beliau. Kemudian beliau masuk ke suatu ruangan, saya nggak tahu ruangannya seperti apa. Beliau itu ngasih yang tadi saya kasih kan cuma 1 botol ya. Nah pas dia keluar, terus ada 1 botol lagi, saya nggak tahu dari mana, mungkin dia punya botol yang itu. Dia baca doa lah, mungkin saya pikirannya dulu baca doa, nggak tahu baca doa atau nggak tahu baca mantra apa. Si bapak itu teh ngasih mendekatkan botolnya itu ke dekat mulutnya, mungkin dia baca doa. Setelah itu
nggak, pergerakannya mungkin seperti inilah, kayak yang menutup sesuatu kemudian ditutup. Nah, bapak itu bilang, nah nanti di Citanduy botol yang ini yang barusan bapak doakan, ujang lempar alungkeun ka Citanduy gitu. Terus dia berpesan apa saya lupa lagi. Oh ya enggak Pak, nanti saya buang ke Citanduy. Nah terus yang satu lagi dia bilang nanti setelah jam 5, pas jam 5 ujang tiren heula, ujang berhenti dulu. Nah minum air itu, kemudian niatkan pengen jadi pribadi yang lebih baik, pakai untuk cuci muka tamaskeun saur anjeunna teh menurut bahasa Sundanya. Nah disuruh cuci muka lah saya, tapi harus jam 5 ya, karena saya nggak ngerti, saya ikutin aja. Oh iya siap Pak. Nah ya saya ikutin. Nah, pas botol itu dibuang, memang ada yang dirasakan janggal atau memang ada yang aneh gak di tubuh gitu atau apa? Nah, nggak ada yang saya rasakan sama sekali. Yang saya pikirkan dulu waktu bapak itu menyuruh buang botol itu, saya pikir oh mungkin ada sesuatu hal negatif atau energi negatif mungkin yang saya buang, atau misalkan ada makhluk yang apalah nggak tahu saya buang. Pikiran saya seperti itu. Tapi ternyata setelah saya ke si bapak itu, ada sebuah kejanggalan yang saya alami. Kejanggalannya itu ngebuang botol itu, awalnya kan nggak ada rasa apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa, normal seperti biasa. Tapi lambat laun saya merasa, loh kok semakin kesini emosi saya kurang kekontrol gitu. Saya lebih temperamen, terus malah lebih berani ke orang tua. Emang orang tua almarhum bapak saya itu kan bukan kasar tapi keras. Hirupnya asa beuki ngaco, kok bukannya tambah bener malah jadi tambah salah dipikir-pikir. Nah di sana saya merenung, kok seperti ini ya. Akhirnya diajaklah saya sama salah satu teman, bukan yang ngajak yang ke si bapak yang di Jawa Tengah itu. Saya ngobrol, ya orang kalau Sundanya seperti ini sih, ya orang teh sabenerna teh baheula hayang diajar bener, hayang aba bener hirup, tapi kok lain kalah tambah bener, kalah tambah ngaco wae hirup teh. Efek temperamen itu yang dirasakan berapa lama? Efek temperamen itu kalau misalkan ditanya berapa lama, ya bertahun-tahun sih ya. Ini malah ya ngelawan gitu, kalah. Akhirnya saya ngobrol aja ke temen, kok saya tambah gini ya, emang kumaha ya. Saya teh sebetulnya udah banyak yang diajak ke sana, diajak sini, terus saya nolak karena emang nggak percaya tentang hal-hal seperti itu. Ya udah tuh yuk, ada sih guru, dia bilang seperti itu, ada sih guru saya, Suganwe bisa ngasih pencerahan. Ya ayolah teteh, da soalna saya beuki ngaco hirup teh. Nah saya cerita seperti itu, akhirnya ikutlah sama temen. Nah pas di perjalanan itu ketemulah dengan guru spiritualnya atau orang sesepuh dia. Pas saya ceritakan, nah ini teh saya perjalanannya gini, saya ceritakan yang tadi sudah saya ceritakan. Nah beliau ngasih satu ayat Quran, ya kalau nggak salah di Quran, betul di satu ayat Quran. Sampai sekarang sih sebetulnya masih inget, surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir kalau nggak salah. Nah itu, nah dia itu
ya udah yang udah mah udah. Nah, untuk membentengi diri untuk membentengi AA supaya apa namanya, ya intinya baca aja, amalin itu setiap habis sholat. Pas pengamalan ayat tersebut ada reaksi gak? Ada ke dalam tubuh gitu, atau memang ada apa, merinding? Betul. Nah, mulai dari sana, betul. Ketika mengamalkan ayat itu, mulailah saya ada reaksi-reaksi seperti ada merinding, kemudian rasa-rasa seperti, ya pokoknya kayak angin itu kayak nyerap atau gimana ya, pokoknya ada kalau energi mungkin seperti ada energi yang masuk, seperti itu sih yang saya rasakan. Ya cuman tetap salahnya apa, bukan ayatnya, tapi niat saya yang dulu yang akhirnya ya mendatangkan hodam atau makhluk itu. Seperti itu sih. Ikut dengan beliau, saya kira deket, ternyata ke daerah Bandung. Dia bilang saya kira deket daerah Bandung kota gitu, ternyata Bandungnya itu di daerah Ciwidey, dan Ciwideynya itu perbatasan antara Cianjur dan Bandung, kalau nggak salah daerah apa ya, pokoknya masuk ke perkebunan teh Ciwidey itu daerah Cidaun kalau nggak salah, tapi daerah Cidaunnya juga pelosok masuk ke dalam. Ya intinya saya jelasin, terus akhirnya kayaknya dia itu bawa baskom, kemudian bunga mawar gitu ya kalau nggak salah. Dia bawa bunga mawar, kemudian dia apa namanya, ngeluarin daun mawarnya itu dia potong-potong, kemudian dia celupkan ke baskom air itu. Nah, di sana yang bikin saya heran, si daun mawar itu ngebentuk siluet seseorang yang dulu saya ngasih saya apa namanya, daun sirih itu. Wah, Bu, gini katingalina aya wajah si bapak eta. Nah, setelah saya ngelihat itu, muncul darah dari daun, ya daun mawar itu yang dia celupkan, kemudian tiba-tiba ngumpul ngebentuk satu wajah si bapak yang di daerah Jawa Tengah itu. Kemudian dari sana muncullah darah. Untung kasalametkeun kene, si ibu itu bilang. Saya langsung heran, emang kenapa Bu? Duka kumaha lamun misalkan teu ka dieu mah. Nggak tahu gimana kalau misalkan nggak kesini mah. Akhirnya dia bilang bahwa ngeri lah, pokoknya dia ceritainnya ngeri seperti itu. Terus aya namanya alhamdulillah, terus pendak sareng abi, kata si ibu teh, alhamdulillah udah ketemu dengan saya. Wayahna kersa teh, mohon maaf, mau nggak kalau mandi daun kembang ini buat nanti sekitar jam 1 malam lah, buat menetralisir semua efek-efek yang dari si bapak yang sebelumnya. Tapi kembali lagi ke mau diikutin atau enggak. Ya memang kalau itu membahayakan, kenapa enggak Bu? Nah akhirnya saya ikutin lah apa perintah beliau gitu. Berarti itu prosesi pemandiannya di lokasi di rumah atau memang di alam? Di rumah beliau, di rumah si ibu itu. Pas ngeliat, ya itu yang tadi ngebentuk. Akhirnya saya mandi kembang, nggak tahu lah 7 rupa atau apa, pokoknya saya mandi kembang. Ya efeknya sih merinding ada gitu. Setelah itu ya udah biasa lagi gitu. Berarti itu sesudah mandi kembang 7 rupa ada efeknya nggak ke seharian atau memang ke orang tua gimana? Nah untuk efeknya itu sih yang saya rasakan nggak begitu signifikan, cuman agak mulai meredam, nggak meredam
sifat temperamen saya gitu. Pas pemandian itu ada sosok makhlukah yang ngedampingi atau memang yang masuk ke dalam tubuh atau gimana tuh? Ngerasa merinding dan ada yang keluar, terus agak segeran, sebetulnya seperti itu sih. Itu doang yang saya rasakan. Nah, ada yang ngobrol bahwa barangkali yang namanya orang tua dulu kan biasanya punya suatu pegangan atau apa. Barangkali aja memang bapak punya, ya tinggal tanya aja, takutnya masih ada efek. Cek sepuh kapungkur memerin bisi kalau teh semaot, bisi kalah memang bisa ada efek-efek dari hal-hal seperti itu. Akhirnya saya coba melakukan pendekatan dengan beliau. Pak, iya mah punten, Pak mohon maaf, barangkali Bapak dulu sewaktu mudanya atau apa pernah ngamali sesuatu atau apa. Kalau memang ada, ya mending buang Pak, kasihan. Bapak bilang, ya da ari bapak mah teh bogana naon, ya emang bapak mah nggak punya apa-apa. Ya ringan saukur macam-macam wirid memang pernah, tapi nya emang poho-poho acan aja nama udah benar-benar lupa gitu. Malam kalau nggak salah, malam ada orang tersebut yang Sunda nama paling penyareatan, dia hanya bilang lah di tebihan sok bimbing we teras, tapi KHD ulah aya emutan kumaha ieu mah ya namanya juga orang lagi sakit, nya ulah seueur rewangan, jangan banyak melamun. Yang saya sesali dulu ya karena saya banyak dosa sama bapak. Ketika saya membimbing, ingat saya, ya Allah, abi kumaha ieu loba dosa ka bapak. Abi can minta ampura, abi can minta maaf ke bapak. Itu yang sebetulnya luar biasa berat ningali nya lamun emut ayeuna sahasi nu siap ningali kolot pas dina pasti sakaratul mautna, sedangkan abi nu jadi anak, saya yang jadi anak banyak durhaka sama beliau. Saya nelpon kuat. Satu yang paling membekas sampai saat ini, sebelum bapak meninggal, bapak ngeliat ningali abi gitu, natap abi, telami ngantunkeun. Nggak lama dari bapak natap wajah saya, bapak meninggal. Saya nyoba kuat di sana, pas di rumah nyoba terus nahan. Yang bikin saya tenang itu ya ketika bapak meninggal, banyak yang melayat. Yang tadinya saya pikir bapak itu temperamen, keras orangnya, akhirnya saya dulu pernah melawan dan sebagainya, ya subhanallah bapak itu sebetulnya menyembunyikan kebaikan-baikannya gitu. Bapak meninggal sehari sebelum bapak meninggal itu ngadorong doa, mungkin ya ngepetuin, kalau bahasa yang agamisnya yang ngerukiah bapak. Saya pengen ketemu dengan beliau, nanyalah saya ke paman bahwa saya pengen ketemu dengan orang yang dulu pernah nolong bapak, yang ngedoain bapak. Saya ceritakanlah perjalanan dulu yang ya makan sirih dan sebagainya. Perjalanan itu beliau memberikan, akhirnya ya udah, yang udah mah udah, tinggal perbanyak istighfar aja. Kalau memang udah niat mau keluar dari itu, dari hal-hal seperti itu, ya tinggal yuk kita bareng-bareng ngedoa, kita
kembalikan lagi, jangan sampai buang semua energi-energi yang dulu pernah, energi-energi negatif yang dulu pernah pernah alami. Nah di sana saya baru tahu tentang yang cerita yang tadi itu, yang pernah saya buang botol ke Citanduy itu. Akhirnya saya kebukanya itu, dia jelaskan, dia ceritakan sebetulnya apa yang saya buang menurut pandangan beliau. Ternyata dia ceritakan, tahu nggak yang buang itu apa? Yang buang itu jati diri yang sebenarnya, seolah sama aja diri anu sabenerna dialungkeun ka Citanduy, digentos ku makhluk anu pangbagirna di alam eta. Mungkin di alam apa ya, di alam jin, mungkin di alam apalah, saya nggak tahu pasti. Atau terus kumaha apa, ya udah ayeuna mah kantun perbanyak istighfar, nyuhunkeun deui nu terbaik munggu Allahna, sok sampurnakeun deui. Diajak lah kayak ngayasin dulu teh apa ya, tawasul. Diajaklah tawasulan. Nah di sana mulailah hal-hal yang berkaitan dengan ranah gaib. Saya merasakan tentang energi-energi tentang penyesalan yang luar biasa. Akhirnya diberikan pemahaman-pemahaman tentang tentang akidah, tentang tauhid itu seperti apa. Dengan beliau ternyata keyakinannya luar biasa ke Allah. Nah berarti ieu nu ku abi dipilarian selama ieu, abi teh hayang nu kieu dah, hayang intina hayang bener hirup. Itu sih intinya saya mulai belajar mulai lebih memahami tentang hal-hal gaib dan sebagainya seperti itu. Mungkin ada ada penyesalan yang terlalu mendalam ya tadi, sampai betul. Kita semua kru terharu di sini. Tapi penjelasan itu jangan sampai berlarut-larut, kita perbaiki lagi gitu kan. Semoga Bapak di alam sana diterima di sisi Allah dan kebaikannya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masih banyak cerita lagi untuk Usep, nanti next part 2-nya cerita yang lebih menarik dan lebih menegangkan. Mungkin untuk cerita hari ini kita selesai, dan terima kasih kepada Usep telah hadir di tempat kami. Semoga sehat jasmani rohaninya. Salam untuk keluarga ya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami di Jalan Gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.